Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hambatan listrik ya. Jadi arus listrik itu ketika sedang mengalir tentu saja tidak mulus begitu saja. Di sana terjadi hambatan yang menghambat kepada laju dari aliran listrik ini. Ada beberapa faktor yang bisa menghambat aliran listrik ya. Jadi diantaranya adalah jalan yang dia lewati. Dalam hal ini lalu benda atau logam yang dia lewati. Sama aja dengan arus lalu lintas ya. Jadi arus lalu lintas itu kadang lancar, kadang macet, kadang tersendat ya. Nah itu terjadi karena kondisi jalannya. Tuh. Kalau jalannya mulus, bagus ya, sudah bisa dipastikan arusnya akan lancar. Tapi kalau jalannya rusak ya, bahan pembuat jalannya tidak baik, nah itu arus lalu lintasnya juga akan tersendat. Sama dengan arus listrik ya. Arus listrik kan melewati jalur konduktor ya. Jadi kalau konduktornya itu bagus, ya insya Allah arus listriknya akan tinggi ya. Arusnya akan besar, akan lancar. Tapi kalau konduktornya kurang bagus atau memiliki hambatan jenis yang besar, maka arus listrik akan sulit mengalir di sana. Ya. Makanya nanti ditampilkan ada tabel beberapa bahan konduktor atau beberapa bahan yang dilewati oleh arus listrik yang memiliki hambatan jenis masing-masing ya. Jadi intinya konten kali ini kita adalah sedang membahas tentang hambatan jenis ya. Jadi hambatan jenis adalah hambatan yang dimiliki oleh jalur yang dilalui oleh arus listrik. Jadi arus listrik itu kan mengalir dari satu tempat ke tempat lain melewati jalannya atau melewati kabelnya atau melewati konduktor yang bisa menyalurkan arus listrik itu mengalir. Jadi nanti ada beberapa bahan yang baik ataupun yang kurang baik. Mana bahan yang bagus untuk mengalirkan alur listrik dan mana yang bahan yang kurang bagus untuk mengalirkan arus listrik. Karena setiap bahan itu memiliki hambatan jenis masing-masing. Misalnya bahan tembaga itu akan berbeda lancaran arusnya ketika arus listrik itu tidak melewati tembaga, misalkan melewati perak, misalkan melewati emas, misalkan melewati aluminium. Nah itu arus listriknya akan berbeda ya, besarnya ketika melewati bahan-bahan yang berbeda. Karena setiap bahan itu memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Oke? Kita ikuti atau kita simak pemaparan dan ilustrasi penjelasan berikut ini. Nah ini dia pengertian dari hambatan jenis ya. Jadi hambatan jenis adalah kecenderungan suatu bahan untuk melawan aliran arus listrik. Jadi ketika arus listrik itu melewati bahan tersebut akan cenderung menghambat dari aliran listrik tersebut. Jadi kalau aliran listrik itu susah melewati bahan tersebut, maka bahan tersebut bisa dikatakan memiliki hambatan jenis yang besar. Tapi kalau arus listriknya mudah mengalir melewati bahan tersebut, berarti bahan tersebut memiliki hambatan jenis yang cukup kecil gitu ya. Sehingga arus itu mengalir dengan mudah di situ. Nah, hambatan jenis itu nanti rumusnya dilambangkan dengan rho ya. Nanti ada persamaannya setelah ini ya. Nah, faktor penentu besar kecilnya nilai hambatan jenis itu adalah bahannya ya. Jadi nanti akan kita tampilkan atau sekarang kita tampilkan ya. Inilah beberapa jenis penghantar yang memiliki nilai hambatan jenis yang berbeda-beda.
Nah, kita simak ya. Lihat nilainya. Bahan yang memiliki hambatan jenis paling kecil adalah bahan perak ya. Kemudian tembaga, emas, aluminium, dan seterusnya ya. Jadi bahan konduktor terbaik itu adalah kalau kabelnya itu terbuat dari bahan perak. Nah, gitu. Jadi kalau listrik mengalir di perak itu, di bahan perak itu akan besar, akan mudah, akan lancar gitu ya. Karena hambatan jenis bahan perak itu paling kecil ya dibanding dengan bahan yang lainnya di bawahnya gitu. Nah, itu di sini ada 3 bagian ya, ada bagian konduktor, semikonduktor, dan isolator. Sudah kita ketahui bersama ya, kalau konduktor itu yang bisa mengalirkan arus listrik. Ya, kalau semikonduktor itu yang kadang bisa, kadang enggak kan gitu ya, semi. Nah, kemudian yang isolator ini yang tidak bisa mengalirkan arus listrik atau hambatan jenisnya sangat besar yang isolator ini. Sehingga arus listrik pun tidak bisa lewat di sana gitu. Oke ya. Jadi ini untuk tabelnya beberapa bahan konduktor yang bisa mengalirkan arus listrik dengan lancar atau beberapa jenis bahan yang memiliki nilai hambatan jenis yang berbeda-beda. Oke itu ya, kita ke persamaannya ya. Ini dia persamaannya ya. Di sini ada persamaan hambatan dan hambatan jenis. Yang sebelah kiri itu persamaan hambatan R sama dengan Rho kali L per A. Untuk yang sebelah kanan itu adalah persamaan hambatan jenis. Persamaannya Rho sama dengan R kali A per L. Jadi yang sebelah kiri itu R sama dengan Rho kali L per A, yang sebelah kanan hambatan jenis Rho sama R kali A per L gitu. Jadi kalau hambatan mah bergantung kepada hambatan jenis dan kepada panjang konduktornya ya. Jadi otomatis kalau hambatan jenisnya besar dan kabelnya itu sangat panjang, itu akan sangat menghambat aliran listrik ya. Ya, karena selain dia terhambat oleh bahan yang dia lewatin, kemudian juga jalurnya itu terlalu panjang. Jadi kalau kabelnya panjang dan hambatan jenisnya besar, otomatis itu hambatan listriknya juga akan besar. Itu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi kalau luas penampangnya besar, pasti hambatannya akan kecil. Ya, sama dengan jalan ya. Kalau jalan yang lebar gitu akan memperlancar arus lintas ya. Sama dengan listrik juga. Kalau kabelnya besar akan memperlancar aliran listriknya. Nah, itu untuk persamaan hambatan yang sebelah kiri. Kemudian untuk persamaan hambatan jenis yang sebelah kanan, di sini kita akan melihat perbedaan dari A dan L-nya ya. Pada hambatan jenis di sebelah kanan, A-nya itu posisinya di atas di rumusnya. Dan L-nya di bawah. Kalau di sebelah kiri kan L-nya yang di atas, A-nya yang di bawah. Nah, itu karena hambatan jenis itu memiliki hambatan yang berbeda-beda setiap jenis. Jadi kalau hambatan jenisnya besar, gitu ya, otomatis ukurannya juga besar. Ukuran yang besar dari hambatan jenis yang besar itu akan ya sangat menghambat gitu ya. Walau misalkan begini, jalan ya. Tadi katanya jalan yang besar itu bisa memperlancar lalu lintas. Ya kalau jalannya itu bahannya bagus ya, hot mix yang bagus. Itu. Tapi kalau jalannya itu berlumpur dan sangat besar, itu akan sangat menghambat. Jadi jenis yang sudah menghambat dengan ukuran jenis yang besar ya pasti akan semakin menghambat kan gitu. Makanya A-nya sebagai pembilang di atas. Jadi hambatan jenis itu rumusnya R dikalikan A per L. Jadi kalau jenis bahannya itu besar dan hambatan jenisnya besar ya, otomatis akan semakin menghambat kalau ukurannya semakin besar nah, gitu ya. Ya, hambatan jenisnya besar, ukurannya makin besar ya semakin menghambatkan gitu. Per L justru kalau sangat panjang itu hambatan jenisnya akan kecil gitu. Untuk
rumus hambatan jenis gitu. Oke. Itu ya. Kalau kurang paham atau kurang mengerti atau ada yang ditanyakan atau bahkan ada yang kurang setuju, boleh di Japri aja, di WA, di Telegram, atau kalian komen di bawah ini, tanyakan ya yang belum pahamnya. Nah itu ya untuk persamaannya, kita coba gunakan persamaan-persamaan ini untuk mengerjakan soal-soalnya supaya kita lebih mudah lagi memahami tentang hambatan jenis ini. Nah ini dia soalnya ya, jawabannya juga sudah ada di situ ya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah kawat dengan hambatan jenis 2 kali 10⁴ min 5 ohmeter. Nah itu berarti hambatan jenisnya, tulis di jawabannya ya. Hambatan jenis atau rho di pojok kanan tuh lihat, sama dengan 2 kali 10⁻⁻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 ⁻
rho-nya. Kemudian kita baca lagi soalnya. Panjang kawat 5 meter. Nah, L-nya berarti 5 meter. Nah, itu L sama dengan 5 meter ditulis. Diketahuinya ya, di pojok kanan atas tuh L sama dengan 5 meter. Kemudian apabila luas penampangnya 10 pangkat min 2 cm persegi, berarti A-nya ya. Ditulis A-nya 10 pangkat min 2 cm persegi. Itu dijadikan meter persegi menjadi 10 pangkat min 6 meter persegi. Nah, pertanyaannya, lihat ke soalnya lagi, maka berapakah hambatannya? Berarti R-nya yang ditanyakan ya. Jadi kalau R-nya yang ditanyakan ya sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi ini hambatannya yang ditanyakan. Jadi R sama dengan rho kali L per A. Gitu ya. Ya udah, tinggal kita masukkan angka-angka yang ditulis di atas gitu ya. Rho-nya berapa? Lihat ke atas. 2 kali 10 4 min 5. L-nya berapa? Lihat ke atas. 5 per A. A-nya berapa? 10 pangkat min 6. Nah, sehingga hasilnya ini tinggal kita hitung ya. Keseluruhan 2 kali 10 4 min 5 kali 5 kan 10 ya. 10 kali 10 4 min 5. Nah, berarti itu 10 pangkat min 4 kan ya. Nah, kemudian dibagi 10 pangkat min 6. Min 6 pindah ke atas jadi 6. 6 dengan min 4 hasilnya 2. Nah, jadi hasilnya adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100 ya. Jadi hasilnya untuk jawaban soal ini adalah 100 ohm. Jadi hambatannya adalah 100 ohm. Oke, itu ya pembahasan soal kali ini. Mudah-mudahan mudah dipahami. Apabila ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja seperti biasa lewat Japri, lewat WA atau lewat Telegram ya. Atau kalian komen di bawah video ini. Semoga semua urusannya dimudahkan ya, dan tugas-tugasnya selesai dengan mudah ya. Amin ya robbal alamin. Itu dulu untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.